Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Engkau berikan pada kami hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan melakukan KBM agama kami seperti biasanya. Berkati juga Bu Yuni yang akan menyampaikan tentang kebenaran-Mu ya Tuhan. Serta berkati Pak Jo dan Pak Manahan dalam keluarga maupun pelayanannya. Buatlah semua itu lancar ya Tuhan. Berikan juga kami hati yang takut akan Tuhan dan telinga yang siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu melalui Bu Yuni ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Salam semuanya anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, khususnya kelas 9 pada siang hari ini. Kita akan bertemu kembali di KBM Pendidikan Agama Kristen. Terima kasih untuk Maria yang sudah membawakan kita di dalam doa. Dan buka buku paketnya dan lihat di bagian bab ke-6. Kita akan melihat di situ judul besarnya adalah Gereja yang Bersaksi. Yang pertama kita bahas di dalam gereja yang bersaksi ini adalah arti bersaksi. Kata kesaksian merupakan terjemahan kata marturia atau martyphrei. Dalam bahasa Yunani, marturia berasal dari kata martus, artinya saksi. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel bertindak sebagai saksi Allah, berperan berdasarkan panggilan, pemilihan, dan kelepasan yang dilakukan Allah pada bangsa Israel. Bangsa Israel adalah umat yang kudus yang menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain. Dalam perjanjian baru, kata marturia khususnya dipakai untuk menyebut saksi-saksi Kristus, yakni para murid Yesus Kristus serta orang percaya, termasuk kita sekarang ini. Kamu dan saya adalah saksi Kristus. Tugas panggilan ini dikemukakan oleh Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Dalam Matius pasal 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat bersaksi tentang karya Allah melalui pengorbanan Kristus, itulah yang diemban oleh para murid Yesus Kristus, termasuk kita saat ini. Ingat, kesaksian para rasul tanpa kekerasan, tanpa pemaksaan, ya, kesaksian dilandasi oleh kasih Allah bagi dunia. Begitu juga kita yang mendengar saat ini. Jadilah saksi Kristus, ya, dimanapun kita berada. Pertanyaan di bagian pertama ini adalah jelaskan pengertian bersaksi dalam PL dan PB. Oleh karena itu kita lihat lagi di bab yang ke-6 ini, bagian keduanya adalah gereja yang bersaksi. Gereja dipanggil untuk memberitakan kabar baik dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Gereja menjadi mitra Allah atas inisiatif Allah sendiri. Gereja perdana tidak hanya bersaksi dengan memberitakan Injil keluar, tetapi juga bersaksi dalam tindakan sehari-hari. Baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Menjadi gereja yang bersaksi tentu tidaklah mudah. Ada tantangan yang kita hadapi, yaitu tantangan internal, juga tantangan eksternal. Tantangan internal adalah faktor ekonomi sosial, jemaat yang tidak mau bertumbuh secara rohani, jemaat yang pasif, jemaat yang memiliki motivasi yang salah dalam berjemaat. Ya, apakah kamu termasuk saat ini? Nah, anak-anak, coba lihat apakah motivasi kita benar atau tidak. Apakah kita menjadi saksi Kristus atau menjadi penghambat untuk pertumbuhan di dalam gereja.
koreksi diri masing-masing. Tantangan eksternal berasal dari lingkungan sekitar kita, yaitu misalnya praktik intoleransi, pengaruh budaya asing, dan lain sebagainya yang mempengaruhi pemahaman mengenai iman Kristen. Pertanyaan yang kedua, berikan contoh tantangan internal dan eksternal gerejamu masing-masing. Jadi sesuai dengan pengalaman gerejanya masing-masing ya. Bagian yang ketiga yang kita pelajari di dalam bab 6 ini adalah bentuk-bentuk kesaksian gereja. Gereja bersaksi dalam bentuk pengajaran melalui persekutuan, ibadah, dan pemahaman Alkitab. Gereja bersaksi keluar dengan cara melakukan kerja bakti atau bakti sosial, diskusi lintas agama, dan bergotong royong. Panggilan bersaksi tidak hanya ditunjukkan bagi gereja sebagai lembaga Kristen, sebab gereja bukanlah gedungnya, melainkan orang-orang yang bersekutu di dalamnya. Jadi setiap orang percaya bertugas dan dipanggil bersaksi di mana saja dia berada. Nah, ingat itu ya. Cara hidup kita merupakan kesaksian yang paling efektif, kesaksian yang paling hidup. Ya. Menolong sesama yang kesulitan, berbicara dengan sopan terhadap sesama, ataupun kepada orang yang lebih tua, kepada siapapun. Bersikap tertib, mengatur waktu dengan baik adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk bersaksi. Ya. Melakukan hal-hal yang berdampak positif bagi sesama merupakan kesaksian yang hidup. Ya. Bersaksi dengan semangat, cinta kasih, dan perdamaian. Jika kita belajar bersaksi, kita harus mengutamakan Kristus di dalam hidup kita. Kita harus setia, tekun, dan disiplin. Kita belajar mengasihi Tuhan dan menaati firman-Nya. Pertanyaan yang ketiga di bagian ini adalah, apa bentuk kesaksian gereja keluar? Yang keempat adalah, apa yang kamu lakukan untuk menjadi saksi Kristus? Ya. Kirim jawabannya di Classroom. Saya tunggu sekarang dan selamat mengerjakan. Silakan Roniel pimpin kita di dalam doa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada siang hari ini Tuhan, dalam pelajaran agama Kristen. Tuhan, kami sudah selesai belajar kami pada siang hari ini. Biarlah yang disampaikan Bu Yuni menjadi ilmu dan pengetahuan bagi kami. Tuhan, biarlah pandemi virus corona ini cepat berlalu agar kami bisa belajar tatap muka di sekolah Tuhan. Tuhan, berkatilah Bu Yuni yang telah mengajari kami, berkati kedua orang tua kami, dan berkatilah kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.